Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sandrina Trinusa Sehide dengan NIM 11S24009. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum Pompros, yaitu materi array. Jadi tugas yang pertama, kembangkan sebuah program yang akan menerima n+1 baris masukan. Berikut adalah spesifikasi dari setiap masukan. Baris pertama adalah sebuah bilangan positif, bilangan bulat positif yang mempresentasikan jumlah baris dan masukan berikutnya dalam n. Yang kedua, n baris masukan berikutnya berupa bilangan bulat antara -100 sampai 100. Selanjutnya, program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi. Yang pertama, sebaris keluaran menampilkan nilai terkecil dari n, baris nilai yang dimasukkan. Sebaris keluaran menampilkan nilai terbesar dari n, baris nilai yang dimasukkan. Jadi, ini merupakan contohnya, ini adalah inputnya dan ini adalah outputnya. Sekarang kita akan ke Discord. Jadi untuk tugas yang pertama, di mana ini merupakan fungsi awalnya integer main, yang kemudian di sini tipe data yang digunakan adalah integer, kemudian variabelnya adalah n. Kemudian di sini ada scanf %d, n dan n, yang dimana ini fungsinya adalah membaca jumlah bilangan yang akan dimasukkan. Kemudian selanjutnya adalah integer array n for integer i sama dengan 0, i kecil n, i incremental. Jadi ini maksudnya adalah bilangan atau variabel integer tadi akan dibaca ke dalam bentuk array. Kemudian bagian ini merupakan loopnya, di mana apabila nanti ini akan diinisiasikan dengan i, di mana i itu sama dengan 0 dan i lebih kecil dari n, maka jumlahnya akan terus bertambah atau incremental. Nah, nanti akan dibuat scanf %d dan array i. Nanti ini bilangan ini akan dibaca ke dalam bentuk array, jadinya begitu. Kemudian selanjutnya adalah integer min sama dengan array 0, max sama dengan array 0. Jadi ini fungsinya adalah untuk menginisialisasi nilai minimum untuk yang min dengan elemen yang pertama dari array, kemudian yang max sama dengan array 0, itu fungsinya adalah untuk menginisialisasi elemen pertama dari array. Kemudian ini merupakan loopnya, di mana for integer i sama dengan 1, i kecil i incremental. Jadi ini i dimulai dari 1 karena array 0 sudah dipakai sebagai nilai awal dari min dan max-nya. Nah, jika array i itu merupakan nilai yang lebih kecil dari min, maka nilai min itu akan dikeluarkan dalam bentuk array. Kemudian jika array i lebih besar dari max, maka nilai maksimumnya adalah array. Ini akan diperbarui ke dalam bentuk array i. Kemudian ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan hasil, di mana printf %d, n %d, min max, ini adalah yang digunakan untuk menampilkan hasilnya. Jadi sekarang kita akan coba runkan. Nah, di sini yang pertama kita akan masukkan jumlah bilangan yang akan dimasukkan ke dalam atau dioperasikan gitu. Jadi contohnya saya masukkan nilai 8, kemudian selanjutnya 5, 4, 5, 9, -7, -7, 8, 30. Wah. Nah, jadi output yang keluar adalah
minus 7 dan 65. Di mana minus 7 di sini menandakan bahwa ini merupakan nilai minimum dari input yang dimasukkan, kemudian 65 adalah nilai maksimum dari input yang dimasukkan. Lalu selanjutnya, untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas 1, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut-turut dengan 2 digit nilai presisi. Nah, jadi kita akan ke Discord. Sebelumnya, ini adalah contoh input yang akan dimasukkan nanti, kemudian contoh keluaran atau output yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Jadi kita akan ke Discord. Jadi, untuk tugas yang kedua, di mana dia masih sama seperti tugas yang pertama, namun di sini dia menambahkan seperti yang pada soal tadi, bahwa akan dicari rata-rata dari dua bilangan pertama, lalu nanti akan dari dua bilangan, kemudian nanti akan dicari mana nilai yang paling terkecil atau yang paling minimum. Jadi, ini merupakan fungsi utamanya, di mana integer main, kemudian dia masih sama menggunakan tipe data integer dengan variabel n, kemudian masih sama juga sampai sini. Nah, yang berbeda adalah di bagian double. Double mean average sama dengan array 0 ditambah array 1 per 2,0. Jadi, ini fungsinya adalah untuk menghitung rata-rata dua elemen pertama atau dua bilangan pertama yang dimasukkan gitu. Jadi nanti fungsi mean average ini, double mean average ini adalah untuk mendeklarasikan variabel mean average yang nanti akan bertipe double atau bilangan desimal untuk menyimpan hasil rata-ratanya. Nah, array 0 ditambah array 1 per 2,0. Jadi ini akan membagi hasil dari penjumlahan antara array yang pertama dan array yang kedua, nanti akan dibagi dengan 2. Kemudian selanjutnya akan dimasukkan fungsi printf, di mana di sini itu untuk menampilkan hasil dari bilangan yang terkecil, elemen terkecil, terbesar, dan juga nanti hasil rata-rata yang terkecil dari elemen itu. Nah, sekarang kita akan coba runkan kembali. Saya akan memberikan output yang berbeda, namun untuk jumlah elemennya tetap sama, yaitu 8, 7, 8, 9, 54, 10, kemudian 4, kemudian 15, kemudian 6. Nah, jadi dari input yang dimasukkan, diketahui bahwa 3 baris akhir ini adalah outputnya, di mana 4 merupakan elemen yang paling terkecil atau merupakan bilangan minimum, kemudian 54 merupakan bilangan terbesar atau maksimum. Nah, kemudian 7,50 ini adalah hasil rata-rata dari elemen-elemen ini dalam array ini. Nah, jadi contohnya 7 ditambah 8 itu 15, maka nanti akan dibagi 2 sehingga menghasilkan 7,5. Nah, dari elemen yang akan dijumlahkan, contohnya nanti 7 ditambah 8, 15 dibagi 2, kemudian 8 ditambah 9, itu 17 dibagi 2 dan akan terus berlanjut sampai input yang terakhir, maka nanti akan dicari nilai yang paling kecil, dan nilai yang paling kecil dari hasil operasi tersebut adalah 7,5. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ketiga atau task yang ketiga.
Jadi untuk task yang ketiga ini adalah dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas 2, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari dua nilai yang dimasukkan berturut-turut dengan 2 digit nilai presisi. Nah, ini merupakan input yang nanti dimasukkan dan ini merupakan output yang akan dihasilkan. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau dari sini nilai yang terkecil adalah -7, kemudian yang paling besar adalah 77, rata-rata terkecil dari dua bilangan atau dua elemen adalah 2,5, dan rata-rata yang terbesar dari dua bilangan adalah 46,5. Nah, sekarang kita akan ke VS Code. Untuk fungsi yang digunakan itu masih sama dengan yang sebelumnya, namun perbedaannya adalah terdapat pada menghitung rata-rata dua angka berturut-turut. Jadi sebelumnya pada tugas yang kedua eh, nilai rata-rata dari hasil rata-rata dari dua nilai berturut-turut itu hanya dicari pada bagian minimumnya saja. Namun pada tes yang ketiga ini nilai rata-rata yang terbesar juga dicari. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata dua angka berturut-turut digunakan fungsi double average, di mana array I dikurang 1 ditambah array I dibagi 2,0. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa I itu dimulai dari 1, karena array 0 itu merupakan nanti jumlah bilangan yang akan dimasukkan. Nah, jadi untuk rata-rata terkecil atau nilai minimumnya itu adalah jika average atau rata-ratanya lebih kecil dari minimum average atau minimum rata-ratanya, maka merupakan average-nya. Nah, untuk rata-rata terbesar, dan jika average lebih besar dari max average, maka nanti saya adalah average. Nah, ini merupakan fungsi yang digunakan nanti untuk menghasilkan outputnya, di mana nanti ada printf min untuk menampilkan hasil dari bilangan atau elemen yang terkecil. Ini untuk menghasilkan elemen terbesar atau menghasilkan ya yang terbesar atau maksimum. Kemudian ini adalah nilai yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari elemen tersebut, di mana merupakan rata-rata yang terkecil. Kemudian ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata terbesar dari dua bilangan berturut-turut. Sini kita akan coba run. Nah, saya akan masukkan dulu, kemudian nah, jadi untuk nilai terkecil atau nilai minimum adalah 1, kemudian nilai maksimumnya adalah 87, kemudian untuk rata-rata terkecilnya adalah 5,0, kemudian untuk rata-rata terbesarnya adalah 58,0. Jadi hasilnya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum ini. Apabila tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.